Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pada saat ini, gema takbir, tahmid, tahlil, dan seruan untuk melakukan ibadah haji di tanah suci Mekah dan di seantero jagat raya ini berkumandang dengan terus-menerus. Gemuruh suara tersebut pasti akan menggetarkan hati orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin yang telah menciptakan jagat raya dan segala isinya ini. Kegiatan ritual ibadah haji tiada lain dan tiada bukan adalah sebuah kegiatan khusus umat Islam yang menyangkut waktu, tata cara, dan tempat yang telah ditentukan. Artinya, tidak dapat dilakukan di sembarang tempat, waktu. Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang terakhir yang hanya diwajibkan kepada orang yang mampu memenuhi segala persyaratannya. Artinya, ini tidak diwajibkan bagi yang tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut. Hadirin rahimakumullah. Ibadah kurban bukan dimulai setelah peristiwa rencana penyembelihan Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim, tapi sudah dimulai sejak zaman Nabi Adam, yaitu yang menyuruh putranya untuk melakukan ritual kurban. Putra Nabi Adam yang bernama Qabil berkurban dengan buah-buahan, sedangkan yang bernama Habil berkurban binatang atau hewan. Dan yang menurut sejarah yang diterima adalah korbannya Qabil. Dan karena kecemburuan antara keduanya itu, salah satu masalahnya, akhirnya terjadi perselisihan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ritual ibadah haji yang dirintis Nabi Ibrahim berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi sejalan dengan berkembangnya waktu terjadi sedikit-sedikit berubah dari awalnya seperti itu yang akhirnya menyalahi aturan yang telah baku tersebut. Nah, di sana di Masjidil Haram di waktu sa'i, waktu yang lain juga di Masjidil Haram itu terdapat patung-patung sesembahan mereka yang itu jelas sangat dilarang oleh Allah SWT. Nah, dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW, ritual ibadah haji mulai dibenahi lagi dan dikembalikan kepada tata cara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Baik ucapannya
maupun pakaiannya. Perubahan yang disarankan oleh Nabi Muhammad SAW tidak begitu saja dituruti oleh masyarakat, terutama masyarakat jahiliyah Quraisy. Misalnya di dalam Ka'bah tadi dan di tempat sa'i banyak patung-patung sesembahan mereka. Dan Nabi Muhammad baru bisa menghancurkan patung-patung itu setelah terjadinya Futuh Mekah. Itu penaklukan Mekah. Sebelumnya itu tidak bisa. Jadi ini merupakan hal yang sangat dilarang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semua Nabi dan Rasul Allah, sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW yang terakhir, mereka itu semua mendapat ujian. Nah, ujian kepada mereka itu bermacam-macam. Ada Nabi yang dimakan ikan hiu, ada yang susah sekali pengikutnya, dalam beberapa tahun hanya 1-2 orang saja. Ada yang dilanda banjir, dan Nabi Ibrahim sendiri kita sangat tahu sampai harus dibakar. Kegiatan ibadah haji yang dilakukan umat Islam ini adalah tiada lain kegiatan napak tilas yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan putranya Ismail alaihissalam. Agar dapat menghayati kegiatan ibadah haji ini, mari kita bahas masing-masing apa yang mereka lakukan, atau terutama ujian yang diberikan kepada mereka. Pertama, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah putra Taruh bin Nahor, atau dikenal juga dengan nama Azar. Adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Ibrahim dilahirkan di negara Babil atau negeri Kan'an, dan di kalangan umat Islam dikenal sebagai bapak para nabi dan rasul, atau Abul Anbiya al-Mursalin. Pekerjaan Azar adalah membuat patung yang menjadi sesembahan mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan kemusyrikan, kekufuran, dan berbagai jenis kejahatan lain yang sering disebut dengan zaman jahiliyah atau zamannya kebodohan dalam berbagai hal kehidupan manusia. Nabi Ibrahim tidak terkontaminasi lingkungan yang jelek tersebut karena Allah memelihara dan menjaga Ibrahim. Allah menghendaki agar Ibrahim menjadi nabi dan rasul yang akan menyampaikan risalah kepada manusia yang buta dalam soal ketuhanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ujian pertama Nabi Ibrahim. Kisah Nabi Ibrahim mirip dengan kisahnya Nabi Musa. Ketika itu yang mengundang tampuk perintah adalah raja. Nah, kisahnya hampir sama. Ketika sebelum Nabi Ibrahim ini lahir, atau Nabi Musa lahir, para yang suka meramalkan, para peramal meramal bahwa kekuasaan yang diemban oleh raja tersebut akan hancur oleh waktu itu Nabi Musa maupun Nabi Ibrahim. Ini kita Nabi Ibrahim. Sebelum Ibrahim dilahirkan, tersebar berita ramalan para ahli nujum bahwa akan lahir seorang laki-laki yang akan merusak kepercayaan masyarakat dan akan menghancurkan berhala-berhala sesembahan mereka yang dianggap oleh mereka sebagai Tuhan. Berita ini sangat menggoncangkan Raja Namrud, dan dia mengeluarkan perintah bahwa jika ada bayi laki-laki yang lahir pada tahun itu harus dibunuh. Ini persis seperti kisah Nabi
yang lain. Ahli riwayat memperkirakan kejadian itu sekitar 4000 tahun sebelum Masehi. Hadirin makumullah. Ketika Ibrahim dilahirkan, orang tuanya tidak tega melihat Nabi Ibrahim dibunuh oleh masyarakat atau oleh suruhan Raja Namrud tersebut. Nah, ibunya ketika melahirkan itu pergi ke gua belantara, kemudian melahirkan di sana, dan segera setelah melahirkan kembali lagi ke rumahnya. Nah, ini berlangsung beberapa lama, bahkan ada yang menyatakan itu sekitar 1,5 tahun. Sekitar 15 bulan. Dan ketika itu yang dirasa sudah agak besar, Ibrahim dibawa pulang ke rumahnya tanpa seorang pun mengetahui. Karena kalau ada yang mengetahui pasti itu dibunuh. Ketika Ibrahim sudah mengerti akan sesuatu, ia selalu bertanya pada orang tuanya, "Wahai ibu bapakku, siapakah yang menjadikan diri saya ini?" Orang tua menjawab bahwa ia dilahirkan oleh mereka. Kalau ibu dan bapak dilahirkan siapa? Mereka menjawab dilahirkan oleh nenek dan kakek, dan terus begitu. Dan dengan jawaban itu Ibrahim tidak merasa puas. Pada suatu malam mendesak ibunya supaya diajak keluar rumah, dan pada malam yang hening ia melihat bintang-bintang dan bulan purnama yang memukau. Demikianlah Ibrahim selalu bertanyakan siapa gerangan yang menjadikan alam semesta ini, tapi tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya dengan memuaskan. Bertanya, mengalami kebuntuan, kemudian ia berusaha menjawab sendiri dengan cara menggunakan akal. Pada mulanya ia menduga bahwa bintang-bintang itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi ketika bintang itu hilang, ia berkesimpulan itu bukan Tuhan. Demikian pula ketika melihat bulan, melihat matahari, dilihatnya matahari sangat besar dan sangat terang, tetapi ketika sore hari dia menghilang, kesimpulan Ibrahim menyatakan bahwa itu bukan Tuhan. Menjelang usia dewasa, Ibrahim tidak mengesankan sebagai setelah dewasa, ia tidak mengesankan sebagai anak-anak. Ayah ibu Ibrahim memperbolehkan dia keluar, dan beliau itu berkeliling menjual patung buatan bapaknya. Nah, berdasarkan kenyataan yang disaksikan dan dialami sendiri tiap hari, Ibrahim semakin kokoh dan kuat. Ia menolak kepercayaan kaumnya dan menasihati agar meninggalkan kepercayaan yang sesat tersebut dan beriman kepada Allah yang Maha Esa, Allah yang Sang Pencipta langit dan bumi beserta makhluk yang lain di dalamnya. Dengan sabar dan tak kenal jenuh, Ibrahim mengajak setiap orang. Ajakannya tidak dihiraukan banyak orang, bahkan diolok-olok dan dicemoohkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Pada suatu hari, ia keluar dari rumah, membawa kapak menuju tempat patung sesembahan mereka. Ketika tidak ada yang melihat, ia masuk ke dalam tempat ruangan itu, dan dihancurkannya lah berhala-berhala itu, kecuali yang paling besar. Kemudian kapak itu dikalungkan di leher patung yang paling besar itu. Hadirin rahimakumullah. Ketika Ibrahim ditanya, siapa yang menghancurkan berhala tersebut? Ia menjawab dengan aja mengejek. Jangan kalian tanyakan padaku, tanyakan saja pada pahala yang besar. Karena kapak itu ya berada pada dia. Kata mereka, mana mungkin berhala dapat berbicara? Ibrahim berkata, kalau kalian tidak tahu berhala tidak dapat bicara, mengapa kalian menyembahnya dan menganggapnya sebagai Tuhan yang berkuasa? Hadirin rahimakumullah. Akhirnya
berita tersebut sampai ke istana Namrud, dan tujuan kedua Nabi Ibrahim adalah harus dibakar. Dan itu memang dilaksanakan, dibakar di suatu tumpukan kayu dan api yang menyala-nyala. Tetapi Ibrahim tetap berserah diri kepada Allah. Ketika berada di dalam kebakaran itu, Ibrahim berdoa, "Ya Allah Tuhanku, Engkau yang berkuasa di langit dan di bumi, dan kepadamulah aku berserah diri, karena Engkau pengatur segala sesuatu." Api berkobar siang malam, tidak berhenti. Kemudian api yang panas dirasakan oleh Ibrahim itu sejuk dan menyegarkan. Dan maha besar Allah yang berfirman kepada api, "Ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim." Hai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Dari sela-sela api yang berkobar, Raja Namrud melihat Ibrahim seolah-olah sedang duduk di atas onggokan kayu. Lalu beliau berkata, "Hai Ibrahim, kalau Tuhanmu benar berkuasa, coba minta dikeluarkanlah dirimu dari api yang menyala itu." Ibrahim bangun dan berdiri lalu keluar. Jangankan tubuhnya, pakaiannya pun tidak terbakar. Betapa herannya Namrud dan semua orang yang melihatnya. Hadirin maklumullah, mujizat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim memberikan kesadaran kepada beberapa orang kaumnya. Mereka meninggalkan penyembahan patung-patung, dan sejak itulah agama yang dibawa Ibrahim disebut agama Islam, yang berarti penyerahan diri kepada Allah, alam semesta, pencipta alam semesta. Dialah di antara mereka yang beriman ada keponakan Ibrahim yang bernama Lut dan Sarah, putri paman beliau, yang kemudian Sarah ini menjadi istrinya. Dan tidak lama setelah menikah, Ibrahim hijrah ke negeri Mesir. Ujian ketiga, Sarah dan Ibrahim. Raja Sinan atau raja yang berkuasa di negara Mesir itu terkenal bengis dan sangat menyukai wanita. Tiap mendengar ada wanita cantik, maka itu harus dibawa ke istana dan dirampas menjadi miliknya. Nah, Sarah pun berparas cantik dan Ibrahim khawatir Sarah ditangkap. Tapi meskipun demikian, akhirnya Sarah juga ditangkap. Nah, di dalam sejarah dikatakan bahwa ketika Raja Sinan mau memperkosa Sarah, Raja Sinan lumpuh seketika, itu sampai 3 kali melakukan itu tetap tidak berhasil, dan akhirnya Sarah disuruh keluar dari istana, tetapi diberi seorang pembantu yang nama Hajar. Hadirin rahimakumullah. Beberapa tahun kemudian Hajar hamil, dengan Sarah. Ibrahim tidak punya putra, dan Sarah menganjurkan nikahilah Hajar ini, dan beberapa tahun kemudian Hajar hamil dan melahirkan anak yang bernama Ismail. Ujian keempat, berpisah dengan istri dan anak. Ibrahim sangat berat, ujian pada Ibrahim sangat berat karena harus berpisah dengan Hajar dan bayi Ismail yang masih kecil yang harus disingkirkan.
Kemudian Ibrahim bermunajat kepada Allah dan turun wahyu agar Hajar dan Ismail dimukimkan di suatu tempat di sebuah lembah tandus yang tidak ada tumbuhan sekalipun. Nah, ini ujian yang berat. Kemudian Sarah dan Hajar dan Ismail ditinggalkan oleh Ibrahim. Ketika suatu waktu Ismail menangis terus menerus pada situasi hari yang sangat panas. Nah, kemudian untuk memperoleh air, Hajar itu mencoba pergi mencari, kemudian tidak dapat air, kemudian kembali lagi sampai dilakukannya 7 kali bolak-balik. Nah, itu yang akhirnya menjadi kegiatan sa'i untuk ibadah haji. Hadirin rahimakumullah. Ketika bolak-balik 7 kali yang terakhir, Hajar terkejut ketika melihat jejak kaki Ismail mengeluarkan air. Nah, setelah Ismail diberi minum, tangisnya berhenti dan Hajar minum sepuas-puasnya. Nah, tidak lama kemudian datanglah Bani Zurhum yang melihat ke situ dan akhirnya mereka diperkenankan oleh Hajar dan Ismail untuk mukim di sana. Dan dari lama-kelamaan yang akhirnya itulah jadi daerah yang kita kenal Mekah sekarang itu. Tidak lama setelah itu, ketika ketika Ismail dalam usia yang kalau menurut kita itu bahasa Sunda disebut kembang buruan, ya, atau hampir menjelang dewasa, Ibrahim datang dan diperintah Allah untuk menyembelih Ismail. Hadirin rahimakumullah. Ujian yang kelima Nabi Ibrahim itu menyembelih Ismail. Di luar dugaan semua orang, pada suatu hari Ibrahim tiba di pemukiman Bani Zurhum dan beliau tidak memberikan oleh-oleh apapun bagi Sarah dan Ismail. Tetapi justru untuk melaksanakan wahyu yang memerintahkan menyembelih putra sendiri. Kita sudah sering dengar ini kisah ini yang akhirnya waktu ketika pisau atau golok yang akan menyembelih Nabi Ismail, datang suara bahwa ujian telah selesai dan akhirnya Ismail digantikan dengan seekor domba. Hadirin rahimakumullah. Ini sangat ini sekali. Saya tidak sanggup akan membacakannya mengenai kisah penyembelihan Ismail ini. Hadirin rahimakumullah. Ibadah haji yang sudah jelas sangat kita kenal, sudah lama kita kenal, bahkan sejak saya sendiri waktu kecil itu sudah mengenal apa yang namanya ibadah haji yang diwajibkan untuk umat muslim bagi yang mampu. Nah, negara kita beberapa tahun yang lalu karena populasi kita juga sangat besar, kita diberi kuota sampai 200.000 bahkan sampai 250.000 orang untuk melaksanakan ibadah haji. Karena kalau tidak dibatasi, di sana mungkin tidak akan tertampung. Tidak akan mendapat fasilitas yang baik maupun di Mekah, di Madinah, di Mina, dan lain sebagainya.
Nah, ada suatu kisah begitu besar keinginan orang Islam untuk melakukan ibadah haji sampai ada seorang ibu-ibu yang usahanya mencuci pakaian tetangganya, nabung sedikit demi sedikit, sehingga pada suatu ketika sudah diperkirakan cukup untuk membeli seekor domba atau kambing, tetapi ketika tiba di penjual domba atau kambing, ternyata itu juga masih kurang. Jadi alhamdulillah penjual itu memberikan kerelaan untuk tidak memperoleh keuntungan darinya. Nah, begitu besar keinginan masyarakat kita untuk ibadah haji dan untuk kurban juga begitu. Minat Indonesia untuk ibadah haji tidak pernah surut. Meskipun sekitar 2 tahun yang lewat kita semua ditimpa malapetaka yang namanya virus COVID. Begitu merebaknya serangan virus COVID sampai dikatakan pandemi karena hampir seluruh negara ini terdampak. Sampai sekarang COVID-19 yang mengalami mutasi masih melanda beberapa negara. Kita pun masih ada. Alhamdulillah negara kita yang relatif berhasil mengenai COVID ini dibanding negara-negara yang lain. Hadirin rahimakumullah. Relatif bebas dari COVID, bagi umat Islam khususnya timbul lagi masalah yang lain, yaitu merebaknya PMK, penyakit mulut dan kuku, dan yang saya herankan, mengapa baru ribut pada menjelang Idul Adha ini. Tuh. Artinya sebelum-sebelumnya tidak diributkan dan barangkali tidak ada penanggulangan yang baik dari pemerintah. Penyakit ini menimpa hewan yang berkuku genap, itu sapi, kerbau, domba, kambing, babi, dan unta. Jika ternak yang diserang dibiarkan begitu saja tanpa usaha penanggulangan, maka akan mati atau dapat mati. Data dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan bahwa awal mula daerah Nusantara ini bebas PMK. Zaman penjajahan Belanda, di kita tidak ada PMK. Tetapi ketika Belanda mengimpor sapi dari Eropa tahun 1887, baru ada hewan yang terkena PMK. Berarti artinya PMK ini adalah bawaan dari luar. Penyakit ini berapa kali merebak dan baru tahun 1983 negara kita bebas dari PMK berkat dilakukannya vaksinasi secara massal oleh pemerintah. Pada tahun 1986 ada deklarasi nasional Indonesia bebas PMK dan tahun 1990 ada pengakuan internasional bahwa kita bebas PMK. Tapi disayangkan saat ini 20 tahun kemudian penyakit ini merebak kembali. Penyebabnya apa? Penyebabnya karena mereka tidak menyadari atau para pemimpin yang menangani tidak menyadari, melihat harga sapi di India itu sangat murah. Karena di sana memang tidak boleh dipotong menurut agama Hindu. Nah, di sana itu sumber penyakit PMK. Nah, mereka mencoba mengimpor sapi, dagingnya, dan ikutannya. Beberapa tahun kemudian akhirnya merebak lagi seperti keadaan ini. Hadirin rahimakumullah. Secara nasional banyak hewan yang tertular meliputi 18 provinsi. Jadi hampir setengah lebih di negara kita. Ada 110 kabupaten dan kota. Kasus hewan yang sakit 33.325 ekor, sembuh 12.214 ekor, mati 277 ekor dan potong paksa 360 ekor. Jadi daripada dibiarkan mati, lebih baik dipotong. Mengapa? Karena hewan yang kena PMK, dagingnya dapat dikonsumsi dengan
perlakuan khusus. Tetapi bagian kaki, mulut, dan jeroan harus sebaiknya dibuang. Jadi daging itu direbus kurang lebih setengah jam. Kemudian kalau ada kulkas ya disimpan di dalam kulkas juga setengah jam. Setelah itu baru dapat diolah. Hadirin rahimakumullah. Penanggulangannya karena ini merupakan virus itu tidak ada obatnya, tapi dilakukan pemberian vitamin, energi tinggi, pemutusan rantai, kebersihan, dilakukan kebersihan, karantina, dan pembatasan pergerakan. Hadirin rahimakumullah. Baiklah, saya tutup khutbah ini dengan memanjatkan doa. Tapi sebelumnya saya mohon nanti Bapak Ibu sekalian mengaminkan doa yang akan saya lakukan ini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana la tarhamna lakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadi wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakratil maut wal apa indal hisab wa najata minan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kehilapan kami, kedua orang tua kami, muslimin muslimat yang ada di seluruh dunia ini. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, sayangilah kami sebagaimana Engkau menyayangi orang tua kami sejak kecil. Ya Allah yang Maha Kuasa, di antara kami yang hadir di tempat ini mungkin ada yang punya keinginan bekerja yang lebih baik. Berikanlah lahan pekerjaan untuk memperolehnya. Di antara kami mungkin ada pasangan hidup yang belum, ada orang yang belum mendapat pasangan hidup, maka dekatkanlah jodohnya. Di antara kami ada yang ingin naik pangkat dan jabatan, mudahkanlah prosesnya. Dan mereka yang belum punya tempat tinggal, tingkatkanlah pendapatannya. Atau menginginkan kendaraan untuk berkelebihan, tambahkanlah rezekinya. Dan untuk tabungan yang masih sedikit, tambahkanlah dan barokahkanlah tabungan itu. Bagi yang merasa kurang sehat atau yang sedang merasa sakit, maka sehatkanlah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadi wa barakatan fil rizqi wa jiratan fil ilmi wa taubatan qablal maut wa rahmatan ilal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wal afahin ansab wa nataminan nar. Ya Allah ya Tuhan kami, tunjukilah pada kami bahwa yang sesat itu kelihatan jelas sesatnya, sehingga kami menghindarinya. Begitu pula perlihatkan pada kami yang benar itu kelihatan benar, kelihatan jelas benarnya, sehingga kami dapat melaksanakannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannatal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.